Upaya yang dilakukan sarjana kesehatan masyarakat. Seorang sarjana kesehatan masyarakat akan bertanggung jawab dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan mengupayakan tindak preventif atau pencegahan dan promotif atau promosi kesehatan untuk menurunkan angka morbiditas atau kesakitan dan angka mortalitas atau kematian. Seorang tenaga kesehatan masyarakat akan menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyakit dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat. Sebelumnya, ayo kita mengetahui apa itu gizi dan status gizi. Gizi merupakan suatu zat yang terdapat dalam makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi, penyerapan, dan penggunaan makanan yang berdampak pada kesehatan. Status gizi yang banyak dijumpai di Indonesia yaitu yang pertama gizi kurang. Gizi kurang atau undernutrition merupakan keadaan tidak sehat secara patologis yang disebabkan karena kurangnya konsumsi energi dan kurangnya konsumsi satu atau lebih zat gizi. Berat badan yang terus menurun merupakan gejala dari gizi kurang. Yang kedua yaitu gizi lebih atau overnutrition merupakan keadaan tidak sehat karena mengkonsumsi energi lebih banyak daripada yang diperlukan tubuh dalam jangka waktu yang lama. Kegemukan merupakan tanda pertama dari gizi lebih atau obesitas. Masih banyak kasus kekurangan gizi di Indonesia, terlebih lagi anak-anak yang rentan akan stunting. Hal ini terjadi karena rendahnya asupan harian yang dikonsumsi. Gizi kurang ini dapat mencakup kurang energi protein, anemia gizi besi, kurang vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium, dan lain-lain. Rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama juga sangat mempengaruhi kasus kekurangan gizi di Indonesia ini pada balita. Peran sarjana kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi kekurangan gizi di masyarakat, seseorang sarjana kesehatan masyarakat dapat melakukan beberapa upaya, di antaranya edukasi dan pemberdayaan pola asuh ibu, mempromosikan isi piringku, menggencarkan nutrition specific intervention atau programs, dan menyukseskan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kelahiran. Yang pertama, edukasi dan pemberdayaan pola asuh ibu. Pola asuh ibu memiliki peran dalam kejadian wasting dan stunting pada balita, karena asupan makanan pada balita sepenuhnya diatur oleh ibunya. Ibu dengan pola asuh baik akan cenderung memiliki balita dengan status gizi yang lebih baik daripada ibu dengan pola asuh yang kurang. Di sini, tenaga kesehatan masyarakat dapat memberikan edukasi mengenai gizi yang dibutuhkan oleh anak dan bagaimana pola asuh yang benar untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak serta keluarga. Yang kedua, mempromosikan isi piringku. Isi piringku merupakan istilah yang digunakan untuk mengenalkan porsi makan yang benar dengan gizi seimbang kepada masyarakat. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai menu dan pola makan dengan gizi seimbang kepada masyarakat, terutama anak-anak dalam masa pertumbuhan. Di dalam isi piringku ini diharapkan masyarakat dapat mengkonsumsi makanan pokok, sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk dengan porsi yang seimbang, yaitu 2/3 untuk makanan pokok seperti beras, gandum, roti, dan lain-lain. Kemudian 2/3 porsi untuk sayuran, 1/3 porsi untuk buah-buahan, dan 1/3 porsi untuk lauk pauk dan protein. Yang ketiga yaitu menggencarkan nutrition specific intervention atau programs. Nutrition specific intervention atau programs adalah suatu intervensi atau program yang bertujukan untuk memperbaiki determinan jangka pendek atau immediate determinants dari kondisi gizi janin dan anak serta perkembangannya. Contoh dari program jenis ini adalah pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita, suplementasi mikronutrien pada kelompok remaja, wanita usia subur pada masa prakonsepsi dan pada masa kehamilan, fortifikasi, penanganan malnutrisi akut tingkat berat, serta pencegahan penyakit dan manajemen gizi pada kondisi darurat. Yang keempat, menyukseskan 1000 HPK. 1000 HPK atau hari pertama kelahiran merupakan periode janin mulai dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Periode ini sangat penting sebab merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan hampir seluruh organ tubuh. Maka dari itu, menyukseskan program ini perlu dilakukan dengan memperhatikan ASI eksklusif, empasi bayi, dan asupan nutrisi yang diberikan kepada bayi.
kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan ini yang pertama yaitu perbaikan kesehatan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat dapat berkontribusi dalam merancang dan melaksanakan program kesehatan masyarakat yang efektif. Ini mencakup pencegahan penyakit, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap praktik kesehatan yang efektif. Yang kedua yaitu penanggulangan masalah kesehatan global. Dalam menghadapi tantangan kesehatan global seperti pandemi, perubahan iklim, atau penyebaran penyakit menular, sarjana kesehatan masyarakat dapat berkontribusi dalam pengembangan strategi pencegahan dan penanggulangan dampak negatifnya. Yang ketiga yaitu advokasi kesehatan masyarakat. Sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pendukung bagi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat melalui advokasi yang kuat. Kita dapat mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target. Salah satunya yaitu diharapkan mampu menjadi peran penting dalam kekurangan gizi dan pembangunan.